Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Fitrianti dari jurusan Sastra Inggris 2019 Universitas Pasundan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tenses. Tenses artinya waktu. Dan tenses itu dibagi menjadi 3. Ada future, past, and now. Jadi saya akan menjelaskannya secara detail, mungkin sedikit mengenai yang saya tahu tentang tenses. Saya akan menjelaskan tentang present tense. Present tense dibagi menjadi 4. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah simple present tense. Simple present tense adalah sebuah tenses yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi sekarang ini. Nah, formula atau rumusnya itu subject plus verb 1 beserta contohnya. Untuk contohnya, my brother drink milk in the morning, yang artinya adikku selalu minum susu di pagi hari. Itu untuk contoh simple present tense yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, present continuous tense. Itu adalah sebuah tenses yang menyatakan bahwa sebuah peristiwa sedang berlangsung. Formulanya subject plus rm is ditambah verb ing. Beserta contohnya akan saya jelaskan lebih detailnya di video selanjutnya. Untuk contoh present continuous tense, contohnya, Mackenzie is writing a song, yang artinya Mackenzie sedang menulis sebuah lagu. Ketiga, ada present perfect tense yang menunjukkan suatu peristiwa yang sedang berlangsung atau baru saja selesai, yaitu formula dan rumusnya ada subject plus has or have plus verb 3. Untuk contoh present perfect tense, Han has arrived at the airport. Han sudah tiba di bandara. Yang keempat ada present perfect continuous. Tenses ini menunjukkan sebuah peristiwa yang sudah berlangsung tetapi masih terjadi hingga saat ini. Formula atau rumusnya ada subject, has or have, plus been, dan verb ing. Untuk present perfect continuous tense, contohnya he has been singing for 30 minutes, yang artinya dia sudah bernyanyi selama 30 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang past tense. Past tense dibagi menjadi 4. Yang pertama ada past tense. Past tense itu adalah sebuah tenses dengan struktur yang sederhana yang menyatakan sebuah peristiwa sudah terjadi. Formula atau rumusnya subject plus verb 2. Untuk contoh simple past tense, I ate banana yesterday. Aku makan buah pisang kemarin. Yang kedua ada past continuous tense, di mana tenses ini menunjukkan dua kejadian dalam satu aksi yang terjadi dan satu aksi lagi sedang berlangsung. Formulanya yaitu subject plus was were plus verb ing. Untuk contoh past continuous tense, Hyunjin was eating when I sing. Hyunjin sedang makan ketika aku bernyanyi. Ketiga ada past perfect tense. Tenses ini menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Rumusnya dan formulanya itu ada subject plus had plus verb 3. Untuk past perfect tense, contohnya, she had never sung before she tried. Dia tidak pernah bernyanyi sebelum dia mencobanya. Yang keempat ada past perfect continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan sudah selesai di waktu tertentu di masa lampau. Rumus atau formulanya adalah subject plus had plus been plus verb ing. Untuk contoh past perfect continuous tense, I obsessed that I had been learning since younger. Aku mengaku telah terobsesi belajar sejak kecil. Future tense dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama simple future tense yang menunjukkan sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan dan tidak dapat dipengaruhi lagi. Rumus atau formulanya subject will be going to and verb. Untuk simple future tense, Debrina is going to Korea next month. Itu yang artinya Debrina akan pergi ke Korea bulan depan. Yang kedua ada future continuous tense. Tenses ini menyatakan bahwa suatu peristiwa pasti akan terjadi di masa depan dalam waktu tertentu. Rumus atau formulanya adalah subject plus will be going to plus be plus verb. Untuk future continuous tense, yaitu contohnya Stray Kids will be performing next year, yang artinya Stray Kids akan tampil tahun depan. Yang
ketiga ada future perfect tense. Tenses ini menunjukkan suatu peristiwa yang telah berakhir di waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk formula dan atau rumusnya adalah subject plus will have plus verb 3. Future perfect tense yang contohnya Selena will have release album this year, yang artinya Selena akan merilis sebuah album di tahun ini. Yang keempat ada future perfect continuous tense. Tenses ini menyatakan serangkaian peristiwa yang akan terjadi di waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk rumus atau formulanya ada subject plus will have been plus verb. Untuk future perfect continuous tense, contohnya Justin will have been doing the writing song all day long, yang artinya Justin akan membuat sebuah lagu sepanjang hari. Jadi kita semuanya tahu bahwa tenses itu ada 12 yang paling umum yang harus kita tahu. Dan saya harap video ini sangat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun arti karena saya sama-sama belajar di sini. Saya Fauzia Fitrianti. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.